Nama saya Ibu Asmida. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di UPT SMP 1 Awangpun. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Saya terangkat menjadi guru ASN P3K tahun 2020. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bu. Masih Pak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Pembelajaran Alhamdulillah sudah banyak siswa yang merespon, tapi masih ada siswa yang belum ikut, yang tidak ikut online, diberikan tugas untuk mengambil di sekolah. di sekolah ya. Jadi kita jalankan daring dengan Iya, touring ya. Jadi Oke. dua-duanya jalan. Oh iya. Saya juga ingin ucapkan selamat ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhirnya bisa jadi guru P3K di sekolah ini, Iya. bisa bergabung bersama dengan kita-kita di sini. Semoga nanti ke depannya bisa juga menjadi bagian dari kemajuan sekolah ini, ya. Insya Allah. Oke. Tapi hari ini sebenarnya juga saya ingin mengajak Ibu bercerita. Saya ingin lebih tahu lebih dalam tentang bagaimana pengalaman Ibu mengajar di sekolah, apa-apa yang sebenarnya Ibu ingin capai. Kalau boleh tahu Bu, yang apa ini menjadi guru P3K atau menjadi guru, apakah itu merupakan mimpi Ibu? Iya. Saya mungkin bercerita dari awal. Iya. Saya mengajar mulai tahun 2003. 2003 ya Bu ya. 2003. Ya. 1 Desember 2003. Jadi kalau dihitung sampai sekarang 17 tahun honor. Sudah 17 tahun honor ya. Terangkat alhamdulillah 2020. 2020 Ditempatkan kembali di sekolah ini. ditempatkan kembali di sekolah ini. Kemudian prosesnya itu dalam menjadi guru honor itu bagaimana? Banyak suka dukanya Pak. Banyak sekali suka dukanya. Ya. Bisa cerita sedikit? Karena saya memang dekat dengan anak-anak ya. Saya suka bergaul dengan anak. Saya kadang mendengar keluh kesahnya, mungkin ada masalahnya di rumah. Kadang saya lihat anak-anak, "Nak, ini kenapa dia?" Kadang dia bercerita dengan saya, dia curhat sama saya. Oh iya. Gitu. Jadi memang jiwanya Ibu memang suka mengajar ya. Iya. Jadi Ibu senang bergaul dengan siswa. Bagaimana mendengar bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai orang tua di juga, sekolah. iya. Iya. Dan kebetulan saya punya ibu juga seorang guru. Seorang guru. Jadi ketertarikannya menjadi guru juga banyak dipengaruhi oleh orang tua. Iya, betul sekali. Iya. Apakah memang ini mimpi dan apa tujuan sebenarnya Ibu capai ketika oh iya jiwa saya ini ingin menjadi guru? Apa tujuan yang ingin sekali Ibu capai ketika ingin menjadi guru? Ya, tujuannya mungkin dari dalam. Oh, dari dalam hati dari, Bu ya. Iya. Iya, panggilan jiwa. Panggilan, iya. Oke. Terus yang kedua dorongan orang tua. Yang Dorongan pertama, orang tua, iya. begitu ya. Aku harus jadi guru. Ada juga sepunya om, itu namanya Papa Tanjengi. Iya. Papa Tanjengi, dia yang selalu memotivasi saya, ya, bahwa kau harus lanjutkan, kau punya mimpi, ya, kau harus jadi guru, ya, itu mungkin Pak. Oh, jadi banyak yang mendukung. Banyak. Dan bagian dari panggilan jiwa, kemudian lingkungan sekitar Ibu juga mendukung menjadi seorang Iya. guru. Terus yang ketiga, mungkin dari teman-teman ini yang ajar, kuliah di mana? Kita lanjut di sini saja STKP, kita jadi guru. Ya, ayo. Gitu ya. Oh, Iya. jadi Dari dari awal sahabat-sahabat. ketika merasa panggilan jiwa, memilih jurusan untuk menjadi guru dan mengabdi menjadi guru. Walaupun mungkin dalam tanda kutip di sini setelah mengabdi sekitar 17 tahun 17. baru ini di tahun ini Ibu diakui ya dalam bahasa Iya. pemerintah, diakui secara resmi sebagai P3K. Suka dukanya banyak sekali Banyak Pak. sekali, Iya, ya. dari sertifikasi, masalah jam kan Begitu ya. tidak cukup. Gitu. Iya. Oh iya, jadi
banyak suka duka. Sekali. Iya. Yang pertama Sukanya. kan kita Iya, yang betul. seorang guru kan, apalagi kita sudah sertifikasi, Betul. harus cukup jamnya kan. Iya. Nah, apalagi di sekolah ini kan hanya 3 yang bisa diinput, Iya. kan. Nah, kita berstatus honor, nah ya tidak Iya. bisa kan. Iya. Yang diakui di Dapodi itu hanya 2, tidak bisa 2. input 3 kan. Input 3. Jadi kita seorang guru honorer harus mengalah. Mengalah. Iya. Berbesar hati Bu ya. Iya, harus berbesar Harus. hati, menerima saja Iya, Pak. lapang Iya. dada. Ini mungkin bagian Mungkin, dari iya, ada restoran perjuangan, yang ya. lain. Iya. Oh, jadi ya, ibu bangga sebagai seorang guru, namun yang sekarang ini dilema di dalam hati ibu itu adalah Masalah jam. masalah jam, Iya, karena masalah jam. selama ini ibu sudah sertifikasi. Sertifikasi. Kemudian ternyata ketika diangkat menjadi P3K di sekolah sudah cukup gurunya, Cukup. gurunya. Jadi sekarang ibu ngajar pelajaran apa? Alhamdulillah kasih seni budaya. Seni budaya. Iya, tidak sesuai dengan backgroundnya kan. Iya, mungkin tidak jurusannya. sesuai dengan Iya. background. Tapi bagaimana ibu prosesnya ini menjalani? Ini kan anggaplah ini sebagai hambatan. Hambatan, Iya. betul, iya. Bagaimana prosesnya ibu menjalani ini sehingga alhamdulillah saya lihat tetap ibu bersemangat. Ya, harus seorang guru harus semangat Pak. Harus, Iya, harus semangat. semangat, Kita ya. harus punya semangat. Semangat. Iya, apalagi kita seorang guru harus memberi semangat kepada siswanya. Iya. Apalagi ini kan kita belajar daring kan. Iya. Kita harus memotivasi di awal pembelajaran itu. Setelah menyapa kita harus memotivasi siswa kita di rumah supaya dia bersemangat belajar. Jadi dari keyakinan itu bahwa kalau mengajar kita memberi motivasi, otomatis seharusnya kita juga harus mampu memotivasi diri Bu ya. Iya, betul. Oh begitu. Jadi setelah diangkat jadi P3K, ternyata masalah yang ibu hadapi adalah background yang ibu ajarkan ternyata tidak sama dengan jurusannya. Ya, namun alhamdulillah ibu tetap jalan itu sebagai panggilan bahwa kita harus selalu memotivasi diri, gitu ya. Oh, saya hebat sekali ini, Bu. Artinya ibu bukan terpaku dengan masalah yang ada, tapi mencoba menjalani. Iya. Harus belajar dari awal. Harus belajar dari awal Bu ya. Oh, jadi dari yang ibu lakukan ini sebenarnya apakah ini tidak mengganggu? Artinya gangguan itu membebani perasaan ibu atau bagaimana? Kalau perasaan itu tentu ada Pak. Tentu ada ya, normal Bu ya. Iya, Karena tidak sesuai. Iya. Apalagi kan kita sudah diangkat jadi ASN P3K, Ya, beda ASN lagi kan beda lagi statusnya. statusnya. Honor. Oh, iya. Jadi mungkin mengganggu tapi tetap dijalani Dijalani. sebagai Ya, harus panggilan jiwa. ikhlas, Oke. ya. Ikhlas ya Bu ya. Dan kuncinya ikhlas. Bagus. Terus dari masalah yang ibu hadapi ini bagaimana ibu mengkoordinasikan dengan pihak sekolah ataukah dengan pihak dinas? Apakah dari masalah yang ibu hadapi ini ada solusi yang diperoleh? Ya, saya sudah koordinasi dengan dinas pendidikan kemarin. Ya, tapi ini kan sistemnya yang P3K kontrak 1 tahun. Iya. Jadi penempatannya di sekolah itu tidak bisa berpindah. Berpindah. Iya. Insya Allah mungkin tahun depan ada usulan lagi, cari sekolah yang kosong. Betul. Tapi sambil menunggu 1 tahun ini, selain mengajar seni budaya supaya ilmu yang ibu dalami selama ini tetap bisa digunakan, apakah ibu juga mencari sekolah lain kah ataukah mengajar di tempat lain? Iya, alhamdulillah saya mengajar di tempat lain Pak. SMP 4 Palaka. Oh, di SMP 4 Palaka Bu ya. Oh iya, jadi Kan maksudnya ibu mengajar sebagai P3K di sekolah ini, tapi tetap berupaya agar ilmunya tidak hilang, Iya. pelajaran yang sesuai dengan backgroundnya itu tetap dijalankan, Iya. mencari sekolah lain sebagai tambahan. Iya. Sebuah Iya. langkah penyelesaian yang sangat bagus Bu ya. Artinya ibu
dengan inisiatif sendiri mencoba untuk menemukan solusi bahwa mungkin ketika kontraknya habis bisa saja di sekolah yang lain bisa diterima di yang sekolah yang membutuhkan lain. di sekolah yang lain, karena di sekolah yang sekarang ini gurunya sudah mencukupi sesuai dengan sistem yang ada. Harus mengikuti sistem Mengikuti tanpa, sistem ya. Dengan koordinasi dengan teman-teman, bagaimana ibu dengan ataukah dengan sesama guru, bagaimana? Apakah tetap terjalin keakraban dan sebagainya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita tetap selalu menjalin komunikasi dengan rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah. Iya. Jadi yang ibu rasakan sekarang itu, masalah yang ibu rasakan itu, ibu sendiri sudah temukan caranya, kemudian tetap menjalani di sekolah penempatan dengan mampu menjalin hubungan dengan pihak sekolah, Bu ya. Iya. Itu hebat, Bu ya. Artinya kita di sini memang harus saling terbuka. Kita harus mampu menyelesaikan masalah bersama, karena tidak semua ideal yang kita inginkan. Mungkin keinginan ibu yang utama adalah supaya bisa menjadi guru dengan background pelajaran yang sama. Namun kenyataan yang ibu hadapi sekarang itu tidak sesuai. Namun ibu jalani dengan keikhlasan, dengan kesabaran, bahwa ada keyakinan bahwa mungkin di lain waktu ada penempatan yang sesuai, ibu bisa sesuai dengan itu ya. Artinya biarlah mungkin ibu jalani tidak sesuai backgroundnya dengan pelajaran lain, tapi ibu tetap berupaya untuk maksimal mengajar. Selalu bersabar, Pak. Selalu bersabar. Ya, jadi seorang guru itu harus sabar. Sabar. Ya, harus bersabar. Apalagi di masa pandemi anak-anak ini kadang kan dalam pelajaran ngabsen saja, diberikan tugas tidak dikumpul. Gitu ya. Ya, jadi kadang ini di telepon atau di chat pribadi saja, ini nah kenapa tidak dikumpul tugasnya. Jadi harus bersabar menghadapi siswa. Tapi yang ibu jalani sekarang ini artinya bisa ibu hadapi semua ya. Bisa ibu selesaikan. Ya, dengan tetap berharap suatu saat nanti ibu akan menjalani sesuai dengan harapannya selama. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya Allah ya. Oke. Menjadi seorang guru harus merupakan panggilan jiwa yang harus saya jalani dari tahun 2003 sampai 2020. Alhamdulillah saya terangkat jadi ASN P3K, padahal ditempatkan di sekolah ini. Dalam menjalani pekerjaan saya, ya, saya berbaur dengan siswa-siswi saya karena saya memang menyukai anak-anak. Ya, saya suka sekali mendengar cerita-cerita mereka, curhat-curhat mereka. Mungkin mereka mempunyai masalah dalam keluarga, ibu mendengarkan mereka. Ya, seperti itu. Senang sekali berbaur dengan mereka. Ketika mereka curhat kepada saya, memanggil dari jauh, ibu. Ya, ketika saya datang di kelas mereka, kadang-kadang mereka membutuhkan saya. Kebahagiaan saya dalam pembelajaran, ketika saya masuk kelas, ketika pembelajaran daring, mereka menyambut saya dengan wajah senyum, dengan wajah-wajah senang sekali. Intinya kesabaran, ya, segala sesuatunya yang kita jalani harus bersabar, ya, karena itu merupakan awal kunci keberhasilan saya. Sampaikan ucapan terima kasih saya kepada pihak sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, tata usaha.
selama mengajar sudah memberikan dukungan, motivasi kepada saya, memberi kesabaran kepada saya. Selama menjadi guru honorer di sini sampai terangkat menjadi P3K, itu merupakan dukungan yang paling terbesar dari diri saya